Jadi saya berani mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara keruhnya Sungai Taupa dengan jembatan Taupa di wilayah desa Taupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di kebun. Ini kebun saya. Tampak belakang ini adalah kebun coklat dan kelapa, durian montong. Saya berada di gubuk yang atapnya sudah bocor-bocor karena belum sempat diganti. Tadi siang saya sempat menyaksikan aksi demo masyarakat bantaran Sungai Taupa yang disponsori oleh Kades Tuladenggi Sibatang, Kades Tompo, kemudian Kades Paria, Kades Tuladenggi Pantai, kemudian Kades Pande Lalap, Pande, dan Ketua BPD Desa Gio Barat terkait dengan tuntutan penghentian kegiatan tambang ilegal yang berada di hulu Sungai Taupa. Dari sekian banyak video dan foto yang saya upload, itu ada yang komentar. Komentarnya menarik. Begini komentarnya. Apa tanggapan Pak Sekdes Taupa terkait dengan aksi demo tadi siang? Jadi saya jawab di video ini bahwa kalau kapasitas saya sebagai seorang sekdes ditanyakan terkait dengan aksi demo tadi, tentu saya tidak punya kapasitas melampaui untuk menjawab pertanyaan itu, karena memang sekali lagi bahwa kapasitas saya hanya seorang sekretaris desa. Tetapi karena saya hadir dari awal sampai akhir demo itu, sampai penandatanganan tuntutan di kantor camat, maka saya hampir tahu persis semua isi-isi dan aktivitas yang terjadi di aksi damai tadi siang itu. Jadi aksi damai itu dilaksanakan pada jam 10:15 dimulai. Kemudian dalam aksi itu saya bisa menarik 4 kesimpulan. Jadi ini bukan kapasitas sebagai seorang sekretaris desa ya, tetapi sebagai seorang yang masyarakat yang kemudian menyaksikan aksi tadi itu, saya bisa menarik 4 kesimpulan dalam pantauan saya selama mengikuti kegiatan aksi tersebut. Yang pertama tentang demo. Kalau itu tentang demo, tentu siapapun saya itu tidak bisa mengatakan tidak, karena memang itu diatur dalam undang-undang. Jadi aksi damai itu diatur dalam regulasi pemerintah Republik Indonesia, bahwa itu sah dalam undang-undang selama prosedur aksinya dilewati. Dan saya yakin peserta aksi tadi itu sudah mengurus semuanya. Tetapi yang saya coba kritisi itu terkait dengan poin kedua, yakni tempatnya. Jadi kenapa harus di jembatan Taupa? Saya sedikit agak miris di situnya. Kenapa harus di jembatan Taupa? Nah, peserta aksi tadi ini adalah masyarakat dari 2 kecamatan yang berseberangan, yang dibatasi oleh Sungai Taupa, yakni masyarakat perwakilan dari masyarakat Kecamatan Taupa sebagian kecil, dan sebagian kecil masyarakat dari wilayah Kecamatan Moutong. Saya tidak menemukan korelasi antara Sungai Taupa yang keruh dengan jembatan Taupa. Hampir saya tidak pernah menemukan korelasinya. Jadi yang keruh Sungai Taupa, tempat demonya di jembatan Taupa. Kalau hanya sekedar alasan mungkin ketika tuntutan tidak diterima lalu kemudian menutup jalan, saya kira biar bukan di jembatan Taupa, bisa kita menutup jalan. Misalnya di ujung sebelah timur jembatan Taupa, itu kan sudah wilayah Kecamatan Moutong. Aksinya di sana, bukan di wilayah desa Taupa.
Karena tidak ada sama sekali korelasi itu. Mungkin sebagian orang tidak paham, apalagi kalau hanya mengandalkan media sosial dan sebagainya, dan tidak pernah turun langsung ke hulu Sungai Taupa. Saya sudah datangi semua itu, Pak. Cabang kiri, cabang kanan. Kalau cabang kiri, jadi Sungai Taupa itu terbagi menjadi dua cabang ya. Dari bawah sampai di atas sana, di atas Desa Taupa Utara itu sudah terbagi dua, dan itu mengarah ke mata air Sungai Lambung dan seterusnya itu sampai Ongkah, itu Sungai Taupa sampai ke sana. Kemudian satu mengarah ke kanan, itu sampai ke Popaya atau Randangan sana, itu saking panjangnya Sungai Taupa kiri kanan itu. Nah, penyebab keruhnya Sungai Taupa itu karena ada aktivitas penambangan ilegal, ya seperti itu ya, aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di hulu Sungai Taupa cabang kanan, mulai dari Si Untoyo ke atas. Dan yang paling keruh itu yang Si Untoyo itu, kalau tidak salah ada 3 atau 4 titik di situ. Nah, karena itu gunung yang dikeruk. Nah, wilayah yang sebutkan tadi dari cabang kanan ini, itu wilayah Kecamatan Mautong, bukan Kecamatan Taupa. Dalam peta itu, GPS maupun apa kita buka, itu tidak dalam peta Kecamatan Taupa. Sehingga memang tidak relevan sekali lagi kalau demo itu dilakukan di Jembatan Taupa, tepatnya di Desa Taupa. Itu yang pertama. Mestinya di ujung sebelah timur dong ya. Itu kan sudah Kecamatan Mautong. Dan titik yang membuat keruh Sungai Taupa ini di Kecamatan Mautong. Dari Kecamatan Mautong, bukan wilayah Kecamatan Taupa. Alat-alat beratnya juga itu masuk dari wilayah Kecamatan Mautong, tidak masuk dari wilayah Kecamatan Taupa. Nah, jadi saya berani mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara keruhnya Sungai Taupa dengan Jembatan Taupa di wilayah Desa Taupa. Itu yang kedua. Yang ketiga, peserta aksi atau peserta aksi demo tadi itu, saya melihat dari awal, karena saya sudah sejak jam 7 lewat ya, saya sudah berada di lokasi itu, memantau bagaimana kesiapan para peserta aksi. Tetapi mereka muncul sekitar jam setengah 10 atau jam 10 kurang lebih, dan aksinya dimulai sekitar jam 10:15. Saya perhatikan semua peserta yang murni peserta demo itu tidak ada masyarakat Taupa. Kali itu karena memang wilayahnya itu ada di Kecamatan Mautong. Jadi semestinya koordinator demo tadi itu mestinya melihat sisi itu, bahwa demo ini dilakukan mestinya di depan Polsek Mautong atau di depan kantor Camat Mautong. Jadi kalau hanya niatannya untuk menutup jalan, di depan Polsek juga itu bisa ditutup jalannya kalau tidak disahuti tuntutannya. Tapi kalau itu di Desa Taupa tadi itu sangat tidak relevan. Tidak ada kaitannya antara Jembatan Taupa dengan keruhnya Sungai Taupa. Karena memang titik spot-spot tambang itu ada di wilayah Kecamatan Mautong, dari Si Untoyo sampai ke atas. Yang ketiga, terkait dengan masyarakat pendemo, itu jumlah peserta aksi tadi itu, kalau saya lihat, memang kalau dari sisi kamera itu kebanyakan dilihat banyak orang, tetapi sebenarnya itu hanya masyarakat yang datang kemudian memfoto, mengambil gambar, mendokumentasi. Apalagi sekarang dengan adanya FB Pro, mereka menggunakan momen itu untuk meningkatkan jam tayang mereka di Facebook profesional. Lebih kebanyakan ke situ, yang live, yang bikin video-video VOD, dan kemudian ada yang buat reels, ada juga yang ambil foto. Jadi bercampur dengan peserta aksi. Jadi tidak terkonsentrasi tadi itu, tidak ketahuan mana yang peserta aksi dan mana yang kemudian hanya sekedar datang berkunjung menyaksikan itu. Dari sisi jumlah, kalau saya melihat jumlah
masyarakat yang aksi tadi di jembatan Taupa itu terkait dengan penolakan peti di hulu Sungai Taupa itu, daripada masyarakat yang mengais rezeki yang ada di tambang-tambang yang di demo itu. Kalau di sana itu ribuan orang, dalam satu lubang itu kalau cuma ada 200 ya, kalau cuma 200 atau ya 100 sampai 200-an orang dalam satu lubang, satu bos, satu tempat, satu titik. Nah itu ada puluhan titik. Jadi kalau mau disatukan para penambang yang ada di atas itu, lebih banyak mereka yang di atas itu, masyarakat yang mengais rezeki di sana itu, ketimbang masyarakat yang ikut demo tadi. Dan yang terakhir, saya salut. Nah, kalau yang terakhir ini saya salut kepada kanda saya Pak Arifin Daeng Palalo, karena sekalipun beliau sibuk di parlemen, di DPRD Kabupaten Parigi Motong, tetapi masih bisa menyempatkan diri hadir ikut langsung menyuarakan aspirasi masyarakat di Kecamatan Taupa dan Kecamatan Motong menyangkut penolakan aksi tambang ilegal tersebut. Bahkan beliau sempat orasi, kemudian disusul dengan pembacaan pernyataan dari Ketua DPRD Kabupaten Parigi Motong yang dibacakan oleh salah satu anggota DPRD juga dari Dapil 4, Pak Haji Mastula, itu hadir dan memberikan orasi di tempat demo tadi. Saya kira 4 poin itu yang saya bisa jawab dari sebuah pertanyaan yang tadi di kolom komentar.